saya Lisna Lestari dengan NIM 1901156. Hai, saya Melani Lustiana dengan NIM 1901461. Hai, nama saya Novia Nur Afifa dengan NIM 1902235. Hai, nama saya Nurul Fianti dengan NIM 1901155. Hai, saya Siti Saftiana Mayanti dengan NIM 1901516. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan. Salah satunya, kini tingkat kehamilan di Indonesia meningkat. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, ada lebih dari 400.000 kehamilan tidak direncanakan terjadi di Indonesia selama pandemi ini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN memperkirakan akan ada tambahan hingga 500.000 kelahiran pada awal 2021. Selama masa pandemi COVID-19, jumlah ibu hamil meningkat. Di Rumah Sakit Ibu Anak Cahaya Bunda Cirebon, Jawa Barat, angka peningkatan kehamilan mencapai 10% dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Adanya peningkatan kehamilan membuat negara Indonesia termasuk ke dalam negara terbesar keempat yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dengan populasi sebanyak 273,8 juta orang yang tersebar di 17.000 pulau. Keterkaitan isu angka kelahiran yang tinggi ini berkaitan dengan poin SDGs Sustainable Cities and Communities. Sustainable Cities and Communities dimaknai sebagai perkembangan atau pertumbuhan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Keterkaitan SDGs ini karena dari adanya tingkat perpadatan penduduk yang diakibatkan oleh angka kelahiran yang tinggi bisa mempengaruhi keberlangsungan dan keberlanjutan kota serta masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya kepadatan penduduk ialah faktor demografi. Faktor demografi salah satunya diakibatkan oleh angka kelahiran yang begitu tinggi. Kok bisa sih angka kelahiran tinggi? Karena semenjak diluncurkannya kebijakan WFH dan PSBB telah membuat aktivitas pasangan suami istri lebih banyak dilakukan di rumah, sehingga ikut berdampak pada peningkatan intensitas berhubungan dan mengakibatkan peningkatan kehamilan. Peningkatan jumlah kehamilan masa pandemi COVID-19 juga disebabkan oleh penurunan penggunaan alat kontrasepsi. Untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang diakibatkan karena kelahirannya cukup membludak, dapat dilakukan melalui program keluarga berencana atau KB. Seperti halnya strategi dan kebijakan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN antara lain. Pertama, strategi KB alternatif selama masa darurat pandemi COVID-19 dapat menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek seperti pil, suntik, dan kondom dengan tujuan pasangan usia subur terlindungi oleh KB sehingga dapat mencegah baby boom. Kedua, dengan menggerakkan secara aktif pola komunikasi, informasi, dan edukasi yang gencar untuk dapat memberikan pemahaman tentang tetap perlunya pelayanan KB dengan menerapkan prosedur pencegahan COVID-19 dengan memberdayakan peran penyuluh KB atau petugas lapangan KB untuk berperan aktif dalam penggerakan pelayanan KB pada masa pandemi COVID-19. Ketiga, mengembangkan aplikasi pemantauan ibu hamil untuk menjalin KB pasca persalinan, pasca keguguran atau KB PPPK dan keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi aktif. Dengan begitu, kita sadar bahwa angka kelahiran dan kematian itu perlu diseimbangkan agar tidak terjadinya masalah sosial yang lebih meluas. Pasti tidak mau kan itu terjadi? Maka dari itu, jangan takut dan malas untuk mengikuti program keluarga berencana ini ya. Jika kita bandingkan dengan kebijakan Cina dalam menekan angka kelahiran yang tinggi, tentu akan sangat berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya.
Cina merupakan negara terpadat dengan 1,4 miliar jiwa dan terbesar di dunia. Upaya Cina dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan program keluarga berencana yang dinamakan sebagai One Child Policy diperkenalkan kepada masyarakat sejak akhir 1970-an dan berlangsung selama beberapa dasawarsa, di mana program ini menyatakan bahwa satu keluarga hanya boleh memiliki anak laki-laki atau maksimal 2 anak apabila anak pertama yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan. Untuk menjalin terwujudnya program ini, Cina juga mengkonfirmasi bahwa adanya penundaan pernikahan sampai usia tertentu dan sekitar 70% masyarakat Cina mendukung penuh atas program ini dikarenakan masyarakat Cina merasakan adanya perbaikan taraf hidup. Kebijakan satu anak yang diterapkan lewat denda dan dalam beberapa kasus melalui aborsi paksa dan sterilisasi menyebabkan merosotnya tingkat kelahiran sejak diterapkan pada tahun 1979. Dengan begitu, pemerintah melonggarkan kewajiban One Child Policy yang diubah menjadi Two Child Policy, di mana dalam satu keluarga tersebut diperbolehkan memiliki 2 anak. Namun, akibat dari kebijakan tersebut, angka populasi Cina menurun secara signifikan. Lalu, pemerintah mulai melonggarkan lagi kebijakan tersebut. Dengan langkah-langkah ini, masih ada 34 kelahiran per menit di Cina, tetapi ini adalah angka kelahiran terendah dalam 7 dekade. Transisi ini cukup umum terjadi ketika suatu negara mengalami perkembangan ekonomi. Kebijakan mengenai aborsi yang diterapkan oleh Cina tidak disarankan untuk diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Secara internasional, kegiatan kependudukan ini telah menjadi kesepakatan dunia, sebagaimana dituangkan dalam program aksi kependudukan internasional yang merupakan salah satu hasil dari Conference on Population and Development, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia melalui program Aksi Nasional Pembangunan Kependudukan Indonesia sampai tahun 2020. Dari program aksi tersebut, berbagai kemajuan telah diperoleh selama ini. Program KB tidak hanya dimaknai sebagai pembatasan kelahiran, namun lebih dari itu untuk mendukung pembangunan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Berpartisipasi di dalam program KB yang telah ada ini, Anda telah membantu pemerintah dalam upaya menekan angka kelahiran yang tinggi. Jumlah anggota keluarga yang sedikit dapat menunjang kualitas kehidupan yang lebih baik.